Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok satu audit yang akan mempresentasikan tentang layanan aplikasi digital banking under by BNI dengan metode pendekatan ITIL dengan NIM 056 sebagai Project Manager. Lalu yang kedua ada Cinta Aulia Kusumananda dengan NIM 44. Lalu kemudian ada saya sendiri Haidar Fadil Aras dengan NIM 46. Lalu ada Rafki Aulia Hazli dengan NIM 54 dan terakhir ada Nur Fadilah Handayani Laweli dengan NIM 57. Oke, dimulai dari pendahuluan. Di sini kami memiliki latar belakang sebagai berikut, yaitu di mana transformasi digital di pendidikan tinggi mendorong penggunaan aplikasi digital banking seperti untuk UKT UPNKT. Penelitian ini dilakukan untuk menulis mana kasih layanan keuangan dengan menggunakan kerja ITHL sebagai acuan evaluasi layanan melalui tahapan service design, server. Lalu di sini kami memiliki rumusan masalah ada 4, yaitu bagaimana kinerja aplikasi Wonder dalam mendukung proses pembayaran UKT bagi mahasiswa. Yang kedua, sejauh mana aplikasi Wonder memenuhi prinsip layanan berbasis ITIL. Yang ketiga, apa saja permasalahan utama yang dialami pengguna dapat diberikan berdasarkan hasil layanan audit. Tujuannya yaitu yang pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan aplikasi Wonder, lalu yang kedua mengidentifikasi permasalahan teknis dan pengalaman pengguna berdasarkan kerangka ITIL, yang ketiga memberikan rekomendasi perbaikan, yang keempat mendukung peningkatan layanan digital banking dalam sektor pendidikan tinggi. Next slide. Ruang lingkup dan metodenya, ruang lingkup sendiri kami membatasi dengan mahasiswa FIK UPNPJ dan transaksi UKT. Metodenya ada 3 metode utama. Yang pertama observasi, kedua survei, yang ketiga kerangka ITIL. Boleh next slide. Oke, gambaran umum. Kita mulai dari apa itu Bank BNI. Bank BNI merupakan salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1946. Dalam upayanya mengikuti perkembangan digital dan meningkatkan pelayanan perbankan yang ramah generasi muda, BNI meluncurkan berbagai inovasi layanan digital. Salah satunya adalah Wonder, sebuah aplikasi digital banking yang dirancang untuk generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar. Wonder BNI ini merupakan aplikasi digital berbasis mobile yang memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer, pengecekan saldo, hingga pengelolaan keuangan harian. Next slide. Oke, peran dan pengguna aplikasi. Peran aplikasi Wonder yaitu ada 4, digunakan sebagai jalur utama pembayaran UKT, mendukung digitalisasi administrasi kampus, mempermudah proses transaksi, dan menyederhanakan alur efisiensi secara waktu dan terdokumentasi sistematis. Sedangkan untuk profil pengguna, mahasiswa 4 prodi yaitu S1 dan D3 Sistem Informasi, S1 Informatika, dan S1 Sains Data. Usianya 18 sampai 24 tahun. Yaitu selanjutnya ekspektasi tinggi terhadap kemudahan dan kecepatan teknologi, aktif menggunakan mobile dan layanan keuangan digital, responsif terhadap survei dan ulasan aplikasi, umumnya menggunakan Wonder 2 kali setahun untuk pembayaran UKT, dan yang terakhir adalah sebagian mulai eksplorasi fitur lain, historik transaksi dan transfer. Baik, kalau dasar teori yang kami gunakan di sini ada beberapa. Yang pertama kita mulai dari ITIL. ITIL ini adalah kerangka kerja yang digunakan secara luas untuk mengelola layanan secara efektif. Apa ITIL sendiri di sini ada 5, namun kami fokus ke 3 area utama seperti service design, service operation, dan CSI. Next slide. Lalu untuk konsep experience based IT audit yaitu pendekatan audit sistem informasi yang berbasis pada pengalaman nyata pengguna atau user experience. Pendekatan ini menjadi penting ketika layanan TI langsung digunakan oleh end user seperti mahasiswa. Langkah dalam pendekatan ini mencakup pengumpulan feedback dari pengguna, observasi langsung atas alur pengguna layanan, dan identifikasi pain point dan potensi error dari perspektif pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Selanjutnya analisis layanan Wonder berdasarkan framework ITIL. Identifikasi proses layanan yang diobservasi. Fokus observasi meliputi alur utama pembayaran UKT oleh mahasiswa UPNPJ melalui aplikasi Wonder by BNI. Beberapa fokusnya itu terdiri dari 1, login dan autentifikasi, termasuk OTP atau PIN. Selanjutnya ada verifikasi keamanan pembayaran institusi. Yang ketiga ada penaikan dan UKT berdasarkan NIM. Yang keempat, verifikasi dan penyelesaian transaksi. Dan yang kelima, penerimaan notifikasi status transaksi.
Selanjutnya ada pemodelan berdasarkan proses pelayanan berdasarkan HTML. Berdasarkan domain HTML yang dipakai dalam audit, ada 3 domain yang dijadikan landasan utama. Pada service design, ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting. Yang pertama ada desain antarmuka, selanjutnya mekanisme autentikasi dan dokumen petunjuk. Pada service operation, ada monitoring ketersediaan layanan dan kecepatan transaksi, manajemen insiden atau respon atas transaksi gagal dan error, dan sistem notifikasi real time. Dan pada CSI atau Continual Service Improvement, ada pengumpulan feedback via survei dan observasi secara langsung, proses penanganan masukan untuk perbaikan berkelanjutan, dan bahkan penambahan fitur dan peningkatan performa. Hasil observasi dan survei pengguna. Dari segi akses dan kecepatan, 87% pengguna mudah atau cepat mengakses menu transaksi. Dan selanjutnya 25% menyatakan sangat mudah dan 12,5% menyatakan sangat cepat. Untuk keamanan autentifikasi, 100% merasa aman, 37,5% merasa sangat aman, dan 75% proses menggunakan OTP atau PIN. Dari segi kepuasan pengguna, 87,5% puas dan 12,5% sangat puas. Kendala yang ditemui yaitu 25% kendalanya jarang-jarang atau kadang-kadang, dan jenis kendalanya pada error system, gagal tanpa alasan, dan aplikasi masih tahap pengembangan. Untuk notifikasi transaksi, mayoritas dilakukan secara langsung, 12,5% merasakan delay, dan 12,5% tidak menerima notifikasi. Cara dari pengguna ada tambah indikator progres real time, riwayat transaksi, dan integrasi chatbot atau live support. Gap analisis antara pengalaman dan pengguna dan standar ITIL. Audit layanan aplikasi Wonder by BNI menunjukkan bahwa meskipun aplikasi secara umum dinilai baik oleh mahasiswa FIK UPMJ, masih terdapat beberapa kesenjangan antara pengguna dan prinsip dalam rangka ITIL. Pada service design, bagian besar responden menyatakan menu pembayaran UKT mudah ditemukan, namun satu responden mengaku kesulitan menemukan petunjuk pembayaran yang jelas. Kesenjangannya itu kurangnya panduan dan langkah demi langkah dalam aplikasi, sementara ITIL menekankan desain yang user friendly dan mendukung self-service melalui dokumentasi visual dan bantuan digital. Pada service operation, 5 dari 6 pengguna menyebut aplikasi berjalan cepat, satu lainnya berjalan sangat cepat. Meskipun mayoritas tidak mengalami kendala besar, tetapi kasus transaksi gagal dan error sistem yang mengganggu kenyamanan pengguna. Kesenjangan aplikasi belum memiliki sistem informasi error yang transparan dan responsif sesuai standar ITIL dalam menangani insiden secara cepat dan jelas. Pada CSI atau Continual Service Improvement, mayoritas pengguna menyarankan penambahan fitur, terutama reminder pembayaran dan opsi cicilan, namun belum terlihat adanya mekanisme aktif dalam aplikasi untuk mengakomodasi dan menindaklanjuti feedback pengguna. Kesenjangannya atau gapnya kurangnya proses terstruktur untuk pengumpulan dan eksekusi feedback yang menjadi elemen penting dalam praktik CSI menurut ITIL. Selanjutnya, analisis stakeholder, yaitu mahasiswa FIK sebagai end user strategis. Berikut profil penggunanya ada mahasiswa yang usianya 18-24 tahun, yang mulai digital atau digital natif, dan biasa menggunakan aplikasi mobile termasuk layanan keuangan, memiliki ekspresi tinggi terhadap kecepatan, keamanan, dan kemudahan. Temuan kunci dari responden mahasiswa FIK yaitu 66,7% responden menggunakan aplikasi mobile untuk membayar UKT dan tingkat kepuasan tinggi. Kemudian pengguna aktif menunjukkan kesediaan untuk merekomendasikan aplikasi pada teman meskipun ada beberapa yang khawatir dengan teknis. Masukan dan harapan mahasiswa. Yang pertama ada penambah fitur reminder otomatis sebelum jatuh tempo pembayaran. Yang kedua ada opsi cicilan UKT untuk fleksibilitas finansial. Yang keempat ada informasi error yang jelas saat terjadi transaksi gagal. Dan yang keempat ada notifikasi real time yang lebih konsisten. Temuan audit dan manajemen risiko. Ringkasan temuan berdasarkan feedback user. Temuan positif. Kemudahan akses, 71% pengguna menyatakan menu pembayaran UKT mudah ditemukan. 57% biasa pembayaran dalam kurang 5 menit. 86% menilai kecepatan aplikasi sangat cepat. 71% merasa aman saat melakukan pembayaran, dan kepuasan pada 86% puas dengan pengalaman pengguna aplikasi Wonder. Selanjutnya, ringkasan temuan negatif yaitu 43% mengalami error atau aplikasi dalam pengembangan, 29% mengalami gagal transaksi, 29% menyatakan tidak ada petunjuk jelas untuk pembayaran, 71% menginginkan fitur tambahan, terutama pada reminder, 57%, dan 29% lebih memilih metode pembayaran lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko-risiko layanan dari perspektif pengguna. Yang pertama itu ada risiko teknis, yang mana di sini disebutkan RT 01 sampai 05. RT 01 yaitu kegagalan transaksi tanpa alasan yang jelas, RT 02 error sistem saat melakukan pembayaran UKT, RT 03 keterlambatan notifikasi setelah transaksi berhasil, RT 04 status pembayaran tidak terverifikasi meskipun transaksi berhasil, dan RT 05 aplikasi tidak responsif atau lambat pada periode pembayaran UKT. Selanjutnya di risiko operasional disebutkan dengan RO 01 sampai 05. RO 01 ingat sebelum jatuh tempo pembayaran, RO 03 penanganan masalah yang memakan waktu lama sekitar 1-3 jam, RO 04 adanya ketidakkonsistenan dalam menerapkan autentikasi tambahan OTP atau PIN, RO 05 gangguan layanan karena aplikasi dalam pengembangan. Next slide. Selanjutnya dari risiko keamanan, RK01 kerentanan keamanan dalam proses autentikasi, RK02 potensial keberadaan sistem mahasiswa, RK03 pencatatan transaksi yang tidak konsisten antara sistem BNI dan sistem kampus. Selanjutnya dari risiko bisnis ada RB01 sampai 4, RB01 pengguna beralih ke metode pembayaran lain, RB02 citra layanan yang menurun karena pengalaman pengguna yang kurang optimal, RB03 kurangnya adopsi aplikasi Wonder di kalangan mahasiswa, RB04 ketidakpuasan dapat mengaruhi hubungan kerjasama antara BNI dan universitas. Di sini ada dokumentasi dari dampak potensial dan kategorisasi risiko, yang mana kode risiko 01 itu kategorinya tinggi, kode risiko RT02 kategorinya juga tinggi. Selanjutnya di sini ada RT03 yang mana kategorinya sedang, RT04 tinggi, RT05 tinggi, RO01 sedang, RO02 sedang, RO03 sedang, RO04 sedang, RO05 sedang, RK01 tinggi, dan RK02 tinggi. RK02 sedang. Selanjutnya, RK03 kategorinya sedang, RB01 tinggi, RB02 sedang, RB03 kritis, dan RB04 tinggi. Selanjutnya, di sini ada strategi mitigasi dan rekomendasi perbaikan untuk sistem Wonder, yang mana dari risiko kritis atau prioritas tinggi itu ada di RB03, kurangnya adopsi aplikasi Wonder strategi, program sosialisasi dan insentif, yang mana rekomendasinya itu harusnya ada kampanye edukasi, insentif cashback, good demonstrasi di kampus, integrasi dengan aktivitas kemahasiswaan, dan melibatkan mahasiswa sebagai duta digital dari Wonder. Selanjutnya di risiko tinggi atau prioritas kedua ada RT01, kegagalan transaksi tanpa alasan jelas. Nah, strateginya meningkatkan transparansi, komunikasi status transaksi, dan rekomendasinya sistem kode error spesifik, FAQ troubleshooting, perbaikan penanganan exception.
Di RT02, error sistem pembayaran UKT, strateginya penguatan infrastruktur dan testing, dan rekomendasinya load testing, alokasi resource tambahan SAPIK, dan monitoring real time. Selanjutnya RT04, status pembayaran tidak terverifikasi, strateginya integrasi sistem BNI UPNPJ, dan rekomendasinya verifikasi 2 arah, notifikasi real time, dan bukti pembayaran terverifikasi. Selanjutnya RT05, aplikasi tidak responsif pada periode pembayaran, strateginya optimasi performa dan manajemen beban, dan rekomendasinya sistem distribusi jadwal pembayaran dan optimasi tarif. Selanjutnya strateginya diferensiasi keunggulan layanan dan rekomendasinya fitur eksklusif, one click payment, dan histori pembayaran terintegrasi. RT01, kerentanan keamanan dalam autentikasi, strateginya keamanan multi-layer, rekomendasinya autentikasi dua faktor, biometric authentication, dan audit secara berkala. Terakhir, RB04, ketidakpuasan pengguna mempengaruhi kerjasama, strateginya komunikasi dan transparansi, serta rekomendasinya form reguler, laporan performa bulanan, dan SLA yang jelas. Selanjutnya untuk risiko sedang atau prioritas 3, pertama ada kode dengan RO01 yaitu informasi pembayaran tidak memadai, rekomendasinya bisa menggunakan target aktif. Yang kedua, RO02, kurangnya fitur pengingat jam tempo itu bisa menggunakan reminder otomatis. Yang ketiga, RO03, penanganan masalah yang lama. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan beberapa step untuk mendukung jalannya masalah. Yang keempat ada RO04 atau ketidakkonsistenan autentikasi tambahan. Mungkin bisa ditambahkan kebijakan untuk konsistensi lebih lanjut. Terus ada RO05 atau gangguan layanan karena pengembangan, mungkin bisa ditambahkan jadwal pemeliharaannya. Terus ada RK02, potensi kebocoran data transaksi, mungkin bisa dilakukan dengan enkripsi end-to-end. Dan yang terakhir RK03, mencatatkan transaksi yang tidak konsisten. Itu bisa dengan reconciliation otomatis. Selanjutnya, pada selanjutnya ini adalah perencanaan perbaikan dan implementasinya. Pertama untuk rencana perbaikan layanan berbasis detailnya, ITIL. Jadi di sini kita fokuskan pada 3 domain utama yaitu service design, service operation, dan continual service improvement atau CSI. Tujuannya untuk menjawab berbagai temuan dari hasil survei sebelumnya. Pertama untuk service design kita bisa menambahkan fitur tunjuk pembayaran aktif, lalu bisa menggunakan muka, mengimplementasikan penggunaan otomasi pembayaran UKT, dan menyediakan opsi simulasi cicilan. Untuk service operation kita bisa meningkatkan performa aplikasi dengan melakukan optimasi back-end, koordinasi, dan monitoring real time. Lalu menyediakan notifikasi transaksi di multi-kanal, misal email atau SMS, dan meningkatkan sistem deteksi. Untuk penanganan error. Selanjutnya untuk menguatkan layanan customer support, kayak pengembangan chatbot gitu. Untuk continual service improvement-nya, pertama bisa membentuk mekanisme feedback dengan survei berkala, lalu membangun dashboard analitik untuk memantau efektivitasnya, lalu menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan layanan, dan jalankan evaluasi rutin terhadap efektivitas layanan pasca audit. Oke, buat perencanaan biayanya, pertama kita membutuhkan alat survei. Buat biayanya itu untuk Power BI dan Figma. Power BI ini sebesar 805.000 untuk 107 hari, dan Figma juga 910.000 untuk 107 hari, dengan total 1.705.000. Jadi Power BI ini kita gunakan untuk mengolah data dan visualisasi data responden, dan Figma untuk mendesain ulang UI berdasarkan hasil pengolahan data tersebut. Selanjutnya untuk biaya jasa tim selama proyek jalan itu ada 100.000 per hari per orang, jadi total ada 53.500 untuk 107 hari. Lalu untuk transportasi itu sebesar 400.000 per hari per orang, dengan total untuk 107 hari yaitu 26.750.000. Dan untuk percetakan laporan dan dokumentasi sebesar 500.000 dengan total estimasi biaya 82.455.000. Next. Untuk peluang proyek, jadi itu untuk menunjukkan analisis probabilitas penyelesaian proyeknya berdasarkan estimasi waktu menyelesaikan kegiatan, dan mengidentifikasi jalan kritis yang paling mempengaruhi durasi proyek. Next. Oke, selanjutnya ada percepatan proyek. Di percepatan proyek ini merupakan perubahan durasi. Ini mengindikasikan bahwa butuh kegiatan untuk mengurangi durasi proyek secara keseluruhan. Fokusnya pada kegiatan di jalur kritis. Lalu percepatan dilakukan dengan memotong 21 hari dari waktu awal proyek, semula dilakukan 107 hari, dipercepat hingga 86 hari. Percepatan dilakukan dengan satu iterasi percepatan. Lalu percepatan proyek ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki identifikasi unik untuk setiap tugas dan proyek seperti A, B, E, H, dan seterusnya. Lalu LTJ, latest event time for the end of activity J. Ini adalah waktu paling lambat di mana suatu kegiatan dapat berakhir tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada di end, durasi normal kegiatan. Lalu yang keempat ada EETI, earliest event time for the end of activity I. Ini adalah waktu paling awal di mana suatu kegiatan dapat dimulai setelah semua perbuatan selesai. Lalu ada TF yang itu total flow, waktu kita maksimum yang dapat ditoleransi oleh suatu kegiatan tanpa mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada rencana komunikasi dan pelaporan, yaitu sebagian dari proses audit layanan aplikasi Wonder by BNI. Rencana pelaporan dan komunikasi untuk memastikan hasil audit disampaikan dengan jelas, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Kesimpulannya, audit layanan aplikasi Wonder by BNI menunjukkan bahwa secara umum aplikasi ini telah mampu memfasilitasi kebutuhan transaksi pembayaran UKT masuk EPIC OpenTJ dengan performa yang cukup baik dari sisi kecepatan dan keamanan. Sebagian besar pengguna menyatakan puas dengan penggunaan aplikasi, khususnya dalam hal kemudahan akses menu pembayaran dan kecepatan proses transaksi. Namun demikian, audit juga mengungkap beberapa permasalahan penting seperti kurang yang jelas setelah verifikasi, ditemukan masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi pengguna dan implementasi layanan dalam hal desain, operasional, serta perbaikan berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar bagi perumusan rencana perbaikan yang lebih terstruktur dan strategis. Untuk saran berdasarkan hasil analisis risiko, berikut beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, untuk pihak BNI Wonder, segera implementasikan fitur reminder dan notifikasi real time untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran mahasiswa. Lalu tingkatkan stabilitas aplikasi khususnya di masa-masa transaksi massal seperti awal semester. Lalu terakhir, perbaiki sistem penanganan error dan customer support agar lebih cepat dan informatif. Yang kedua, untuk pihak universitas, lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja mitra digital banking, libatkan mahasiswa sebagai perwakilan pengguna dalam diskusi pengembangan layanan. Yang ketiga, untuk mahasiswa pengguna, berpartisipasi aktif dalam memberikan feedback yang membangun, lalu menggunakan aplikasi sesuai panduan agar mengurangi potensi kesalahan transaksi. Yang keempat, untuk tim pengembang selanjutnya, gunakan temuan audit ini sebagai dasar pengembangan roadmap fitur. Terus integrasikan prinsip continual service improvement atau CSI untuk memastikan aplikasi Wonder mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.